Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah berpartisipasi ataupun menyempatkan hadir di waktu untuk pemaparan presentasi secara kelompok dalam penugasan mata kuliah PAI sekaligus PKN dari Bapak Teddy Supriyadi, SHI, MAG. Perlu saya sampaikan ada beberapa ketentuan ataupun peraturan ketika nanti pelaksanaan penyampaian presentasi secara kelompok disampaikan. Yang pertama, kelompok 1 dari kelas A itu berperan sebagai kelompok penyaji, kelompok 1 dari kelas B dan juga kelas C itu berperan sebagai pembahas. Di sini presentasi dilakukan selama 15 menit hingga 20 menit berlaku untuk kelompok penyaji, dan tanggapan ataupun pembahasan dari kelompok B dan juga C itu diberikan kesempatan untuk 10 menit ataupun masing-masing diberikan 5 menit. Mangga saya persilahkan kepada kelompok penyaji dari kelas A untuk mempersiapkan diri dan melakukan penyampaian materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar jelas? Terdengar cukup jelas, Kang Diki. Baik, langsung dimulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Teddy Supriyadi, SHI MAG, serta teman-teman semua yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Nuraini dari kelas 1A, nomor absen 7. Saya di sini selaku moderator yang akan membantu jalannya acara. Di sini saya dan teman-teman saya ingin memaparkan presentasi PKN yang berjudul Integrasi Nasional dan Urgensi Integrasi Nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun peraturan yang ada yaitu kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya maksimal 3 pertanyaan setiap kelompoknya. Dan dipersilahkan juga kepada kelompok B dan juga C untuk memberikan tanggapan, juga membahas dari apa yang telah kami sajikan. Yang pertama, ada konsep dan urgensi integrasi nasional yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Konsep dan urgensi integrasi nasional.
Secara konsep, kata integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti kesempurnaan. Integrasi nasional dapat didefinisikan sebagai suatu realitas dari seluruh entitas etik yang ada dalam suatu bangsa. Integrasi nasional seperti dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Baik, yang kedua akan dibacakan oleh Saudara Ulfa. Baik, yang kedua, baik, saya Fafi Trianti, nomor absen 1 dari kelas 1A. Di sini ada urgensi yang akan saya jelaskan, yaitu urgensi integrasi nasional dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Nah, apa urgensi integrasi nasional dalam kehidupan kebangsaan itu? Suatu negara atau membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara atau bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang ada di dalamnya. Baik. Nah, di urgensi integrasi nasional, mohon maaf. Boleh ke slide. Nah, dari urgensi integrasi nasional dalam kehidupan kebangsaan Indonesia itu terdapat 3 aspek penting antara lain, yaitu yang pertama, boleh dikembalikan lagi ke yang slide sebelumnya. Oke, yang pertama ada integrasi nasional sebagai pengendalian terhadap konflik sosial, yaitu melalui prinsip integrasi nasional, kita sebagai bangsa Indonesia harus dapat menerima perbedaan yang ada dalam berbagai keragaman sosial, yang dalam suatu sistem sosial dari etnis tertentu. Yang ketiga, integrasi nasional sebagai upaya untuk membuat seluruh entitas etnis yang ada di Indonesia seperti etnis Jawa, Sunda, Batak, Padang, Aceh, Ambon, Papua, dan lain-lain agar tetap bersatu dalam kesatuan bangsa. Sudah. Baik, terima kasih Ulfa. Yang selanjutnya ada Saudara Dian. Ya, baik, sama-sama Nisa. Baik, boleh dipindahkan slide-nya. Perkenalkan, nama saya Dian Sofia Tunisa dari kelas A, nomor absen nomor 5. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. 1. Dinamika integrasi nasional. Perkembangan integrasi nasional terus mengalami dinamika seiring dinamika politik nasional. Adanya kemajuan zaman dan tantangan yang cepat. Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia merdeka pada 17 Agustus tahun 1945. Merupakan momentum awal integrasi nasional. Hal ini terbukti dengan adanya deklarasi Juanda yang makin mengokohkan integrasi wilayah NKRI. A. Adanya deklarasi Juanda.
Dinamika integrasi nasional setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945 ialah adanya deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Melalui deklarasi yang terkenal yaitu Deklarasi Juanda, pemerintahan Indonesia mengumumkan integrasi kedaulatan wilayah Indonesia sejauh 12 mil wilayah teritorial laut yang diukur dari titik luar pulau-pulau negara Indonesia yang terluar. B. Perjanjian Helsinki antara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka dalam kurung GAM. Dinamika integrasi nasional terjadi berkenaan dengan adanya perjanjian damai yang dicetuskan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Perjanjian ini menandakan adanya upaya kuat pemerintahan Republik Indonesia. C. Dinamika pluralisme bangsa dan wawasan kebangsaan. Adanya dinamika pluralisme bangsa Indonesia yang sangat beragam dari segi etnis dan budaya daerah masing-masing, bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya, membentukkan suatu wawasan kebangsaan yang dapat dipersatukan bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Dian. Yang selanjutnya ada Saudara Andika. Dipersilakan. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo, tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi Indonesia, yakni 1. Model integrasi Imperium Majapahit, 2. Model integrasi kolonial, dan 3. Model integrasi nasional Indonesia. A. Model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan Nagaragung. B. Model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terrentang dari Sabang sampai Merauke. C. Model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Aspek yang kedua yaitu mengembangkan integrasi di Indonesia. Lalu bagaimana mengembangkan integrasi nasional sebuah bangsa? Howard Wrighnis dalam Muhaimin dan Colin McAndrews tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik membangun integrasi bangsa. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya, ketika penjajahan Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu dan melawannya. B. Gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasi masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. C. Kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi
juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Bikorasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat dan beragam. D. Ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi dan ada tujuan itu. Kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi yang menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau kesetimpangan. Terima kasih. Kembalikan oleh ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Andika. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan ketekanan mental yang berkepanjangan. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah kelompok lain ada pertanyaan? Boleh, Raisen. Baik, ada Saudara Egy yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Egy Maulana Saputra dari kelas 1A, NIM 2102687, nomor absen 24. Di sini saya akan bertanya, apa arti penting integrasi nasional bagi Indonesia dan sebutkan contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Saudara Egy, pertanyaannya di sini kurang jelas. Boleh diulangi? Baik. Pertanyaannya yaitu, apa arti penting integrasi nasional bagi Indonesia? Dan sebutkan contohnya. Terima kasih. Apakah kedengar pertanyaannya? Baik, sudah terdengar. Saya akan tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya ada dari kelas 1B, Abiyu Kafila Hadi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar oleh rekan-rekan semua? Terdengar. Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan nama saya Abiyu Kapila Hadi Krama dari kelas 1B, kelompok 3, absen 35. Saya ingin bertanya, apa yang akan terjadi pengembangan integrasi nasional di Indonesia tidak berjalan dengan baik? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari kelas 1B, Sili, dipersilakan. Oke, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sili Sakila Rahmat dari kelas 1B, nomor absen 25 dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa faktor pendorong terjadinya integrasi sosial? Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Sili. Mohon maaf ya teman-teman, dibatasi untuk pertanyaannya minimal 3 pertanyaan. Mohon izin masuk, moderator. Untuk 21.40 sekian, nanti dilanjut untuk memberikan kesempatan kepada kelompok B dan juga C untuk menanggapi daripada apa yang tadi disajikan oleh kelompok penyaji dari kelas A. Sekian. Oke, dapat dimengerti. Silakan yang untuk kelompok yang lain yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok kami. Izin bicara, itu ada Sili dari kelas 1B. Mohon izin teman-teman sebentar ya untuk memaparkan yang tadi sudah dipertanyakan kepada kelompok 1. Mohon maaf untuk menyita waktunya ya teman-teman sebentar. Baik, untuk Saudara Indah dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Egi. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Imdadur Rahman dari kelas 1A, nomor absensi 9. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Egi Maulana. Apa arti penting integrasi nasional bagi Indonesia? Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia dikarenakan dari integrasi nasional itu dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Oke, dari Saudara Egi, apakah cukup? Untuk contohnya seperti apa ya? Oh ya, maaf.
Untuk contohnya seperti sikap gotong royong. Gimana Igi? Cukup? Ya, cukup dimengerti. Terima kasih. Siap, sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Saudari Putri Intan untuk menjawab pertanyaan dari Abiu. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari Abiu kelas 1B. Jawabannya adalah akan terjadi integrasi nasional yang dapat menyebabkan hancurnya bangsa. Apakah sudah puas jawabannya untuk Saudara Abiu? Baik, jawabannya kurang jelas. Tadi cuma membacakan hingga yang akan terjadi doang, belum sebetulnya terjawab. Baik, sebentar ditunggu dulu ya, soalnya ini yang mau menjawab pertanyaannya ada terkendala sinyal. Mohon maaf. Baik, dilanjut dulu ya. Ada Saudara Lutfi Resa yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Sili. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sili. Apa faktor pendorong integrasi sosial? Nah, di sini saya akan menjawab faktor pendorong integrasi sosial adalah adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, lalu yang kedua adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain, dan yang terakhir adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa, dan adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Jawabannya cukup segitu. Apakah dimengerti, Saudari Sili? Baik, Bapak Lutfi, terima kasih.
Baik, Bapak Lutfi, terima kasih. Dapat dipahami. Baik, sama-sama Saudari Sili. Mohon izin masuk, moderator. Baik, yang tadi, yang pertanyaan Abiu, jawabannya kurang jelas. Ini ada Saudari Intan yang ingin menjelaskan lagi, dipersilahkan. Maaf ya teman-teman, yang tadi itu saya terkendala jaringan. Jadi jawabannya yaitu adalah yang akan terjadi disintegrasi nasional yang dapat menyebabkan hancurnya bangsa. Gitu, terima kasih. Baik, apakah sudah cukup jawabannya, Saudara Abiu? Sudah cukup, sangat jelas. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berani bertanya. Dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian dilanjutkan secara langsung proses penanggapan ataupun pembahas dari kelompok B dan juga C. Dipersilahkan. Mohon izin Pak Moderator, izin masuk. Boleh dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saripudin, kelas 1B dari kelompok 1, nomor absen 10. Di sini saya sebagai kelompok pembahas dari kelas B. Di sini menanggapi dari hasil presentasi dari kelompok 1 kelas A ya. Luar biasa untuk materinya, bagus ya. Cuman di sini saya ingin menambahkan ya tentang dasar historis integrasi nasional, di mana di Kerajaan Majapahit, kenapa Kerajaan Majapahit bisa termasuk ke dalam integrasi nasional. Kita kembali dulu ke belakang mengulang sejarah ya, bahwasanya Kerajaan Majapahit itu berdiri sekitar abad 13 sampai abad 15, di mana kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada Raja Hayam Wuruk dengan patihnya yang terkenal yaitu Patih Gajah Mada. Lalu kenapa bisa dikaitkan dengan dasar historis integrasi nasional? Bisa kita lihat bahwa Patih Gajah Mada menikmati hasil makan atau istilahnya bersenang-senang dalam hidupnya sebelum menyatukan Nusantara. Namun sumpah itu tidak terpenuhi ya, karena beliau terlanjur sudah meninggal dunia. Nah, jadi bisa dilihat di sana Majapahit dimasukkan ke dalam integrasi dasar historis integrasi nasional, di mana pada saat masa kerajaan Majapahit sudah ada niatan untuk menyatukan Nusantara atau Indonesia melalui sumpahnya Patih Gajah Mada, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya ya untuk tanggapannya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada kelompok A untuk menanggapi kembali dari apa yang telah ditanggapi oleh kelompok B. Maaf untuk Saudara Ahmad Sarifudin, di sini terkena jaringan, suaranya jadi kurang kedengaran. Terima kasih atas tanggapannya. Baik, dilanjutkan kepada kelompok C, kelompok kedua yang akan menjadi sebagai pembahas dari apa yang telah disajikan oleh kelompok 1A. Dipersilakan kepada kelompok 1C. Baik, terima kasih kepada Kang Restu. Izin menambahkan sedikit begitu ya. Di sini saya akan menanggapi dari apa yang telah disajikan oleh kelompok 1A yang sudah cukup lengkap dalam penyampaian materinya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yan Nurdiana Pratama dari Prodi PKS Penjas kelas 1C dari perwakilan dari kelompok 1. Seperti yang telah disinggung oleh Kang Ahmad, di sini saya juga akan sedikit membahas dasar historis integrasi nasional. Sebelumnya kan tadi Kang Ahmad telah membahas atau menyinggung integrasi nasional pada zaman Kerajaan Majapahit. Dan di sini saya akan sedikit menambahkan bahwasannya ada 4 zaman gitu kan di Indonesia itu. Sebelum adanya negara Indonesia, pada zaman dulu ada sebuah kerajaan yang berasal dari Palembang, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu, Kerajaan Sriwijaya berkuasa kurang lebih dari abad 7 hingga abad 12, atau sekitar 5 abadan ya, dan menjadi sebuah kerajaan terbesar di Nusantara pada masanya. Karena pada saat itu, mereka mampu menyatukan atau mengintegrasikan wilayah Nusantara meliputi Sumatera, Jawa, Pulau Bangka, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Dan pada zaman berikutnya yaitu zaman Kerajaan Majapahit. Seperti halnya yang tadi disinggung oleh Kang Ahmad, terjadi pada abad ke-13 sampai abad 15, dan kejayaannya berada pada Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Dan pada zaman yang ketiga itu ada zaman pergerakan nasional. Pada zaman ini terjadi pada abad ke-20 atau sering disebut dengan momentum awal lahirnya kebangkitan nasional. Seperti adanya organisasi Budi Utomo
dan organisasi lainnya yaitu Serikat Islam yang ingin mewujudkan suatu integrasi nasional yang lebih kokoh dalam satu wadah negara dan diperkokoh lagi melalui Sumpah Pemuda yang menegaskan tekad yang kuat guna mewujudkan integrasi nasional untuk berbahasa yang satu dan bertanah air yang satu, yaitu Indonesia. Dan pada zaman kemerdekaan, tentunya di sini menjadi momentum paling berharga bagi bangsa Indonesia, karena dari masyarakat yang tersebar luas dengan berbagai corak secara sosial, budaya yang berbeda-beda, menuju bangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia. Sekian dari saya, dan ini ada sedikit tambahan dari rekan saya mengenai dinamika integrasi nasional yang akan disampaikan oleh Kintan. Terima kasih. Kang Restu, apakah suara saya ada? Baik, terima kasih kepada Saudara Yanur Diana Pratama dari kelompok 1C sebagaimana pembahas dari apa yang telah disajikan oleh kelompok A. Namun tadi disinggung barangkali ada tambahan dari kelompok 1C sebagai pembahas ataupun bahkan dari kelompok B juga sebagai pembahas, boleh? Jikalau tidak ada, kita bisa kembalikan kembali kepada kelompok penyaji dari kelompok 1A untuk menerima ataupun menanggapi apa yang telah dibahas oleh kelompok pembahas dan juga membacakan kesimpulan untuk mengakhiri kegiatan diskusi pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan tanggapan kepada kelompok kami. Di sini saya akan memberikan kesimpulan atas materi ini. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Dipsi M. Faruroji dari kelas A, absen nomor 8. Mungkin ini yang saya simpulkan dari integrasi nasional dan urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Jadinya intinya saja, jadi yang saya tadi sebut itu sangat penting untuk kehidupan kita, mungkin bagi masyarakat dan negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1A dari kelompok penyaji dan juga kelompok 1B juga 1C sebagai kelompok pembahas. Boleh kita apresiasi semuanya untuk ketiga kelompok yang sudah berperan penting pada kegiatan diskusi kali ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Dan untuk CEO host kepada Saudari Renita, apakah suara saya terdengar jelas?
Saudari Renita Aprilia dari 1A, monitor. Baik, jikalau terdengar boleh dimatikan recordnya, karena alhamdulillah sudah berada di penghujung kegiatan pada diskusi kali ini. Berjalan cukup lancar, insya Allah sesuai apa yang diharapkan.